Nama saya Firman Mada, saya dari Furiko. Di Furiko tuh bergerak di dunia motion design ya. Kemudian saya juga admin di Motion by Design serta komunitas motion graphic Indonesia. Hari ini saya ingin cerita sedikit tentang motion design nih, apa sih motion design itu. Dan nanti juga saya akan cerita tentang workflow yang ada di Furiko seperti apa. Ini karya-karya kita selama ini. Jadi kita berdiri tahun 2011, tahun kemarin. Jadi waktu itu saya dan teman saya pengen independen ya. Jadi kita buat studio. Dari situ kita udah ngerjakan berbagai motion graphic buat klien lokal maupun internasional. Kita direpresentasi sama Lost in Space di UK sama di Bangkok. Jadi sebenarnya apa sih motion graphic design itu? Motion graphic design itu bisa disebut adalah graphic design yang bergerak ya. Jadi graphic design yang berbentuk animasi yang memadukan elemen antara tipografi, 2D, 3D sampai ke musik. Motion graphic sendiri mulai muncul tahun 1920-1930-an ya, ketika era film isu. Kemudian tahun 40-an Norman McLaren bikin experimental design yang pertama, motion. Kemudian tahun 50-an ada Saul Bass, dia mulai bikin film title gitu. Dari terakhir tahun 90-an waktu adanya digital revolution, jadi orang semakin gampang untuk akses ke software. Terus implementasi motion design bisa buat film kredit, kemudian ke TV channel identities sama ke TVC. Kalau kalian nonton film, kalau ada kayak openingnya gitu, itu termasuk motion design. Kemudian 10 tahun terakhir, motion design bisa implementasinya bukan hanya di TV aja, tapi bisa juga buat di website, terus di instalasi atau di mapping, kemudian juga di tablet atau mobile phone. Jadi kalau di mapping itu, misalnya kalau kita motion grafiknya itu tidak ditembak ke layar ya, tapi ke gedung. Motion graphic workflow di Furiko itu seperti ini. Jadi kita pertama ide dulu, kemudian ke script, kemudian ke visual development, terus ke storyboard, terus ke asset production, ke compositing sama ke editing. Di sini tiap step tuh ada kayak review dari kliennya apa aja yang direview sama klien. Nah ini salah satu contoh brief dari Argos UK. Jadi waktu itu dia pengen bikin TVC yang mempromosikan websitenya dia. Yang di situ nanti ada section dari Nickelodeon. Terus di situ juga dia include gambar-gambar yang udah ada, materi yang udah ada dia bikin supaya kita tidak terlalu menyimpang. Nah ini kita pengen tahu kan dunia Willy Wonka itu seperti apa sih yang dimaksud klien. Jadi kita waktu itu nonton film Willy Wonka. Kemudian kita juga cari-cari di internet apa aja sih dunia Willy Wonka itu. Terus kita juga ikut materi yang udah dibikin sama klien. Jadi kita tidak terlalu menyimpang. Nah ini visual interpretasi kita dari yang udah ada di brief klien tadi. Jadi kita pertama ke dunianya website dulu, terus ke dunianya Willy Wonka. Terus kita nampilin produknya seperti apa, terus ke voucher, terus kita nampilin hadiahnya, terus balik lagi ke website, terus balik lagi ke logo. Nah setelah itu di-approve sama klien, kita langsung lanjut ke asset development ya, jadi 3D asset development. Kemudian kita bikin juga logo animasi, kemudian website animasi, terus bikin tipografinya seperti apa biar sesuai dengan brandingnya klien. Kemudian kita juga bikin musik sama video production sendiri. Nah kemudian di bagian compositing ini, jadi tiap elemen itu digabungkan di software ini per scene. Terus nanti di editing, scene-nya itu digabungkan lagi, terus dikasih audio ya, di audio terus dikasih coloring untuk finalisasi produk yang nantinya akan di-deliver ke klien. Nah saya juga ingin cerita sedikit tentang Motion by Design sama Motion Graphic Indonesia. Ini komunitas motion graphic di Indonesia, jadi kita Motion by Design itu portalnya Motion Graphic Indonesia. Di sini kita share tentang segala macam ya, dari inspirasi, terus pamer karya, terus kita juga mencoba interview internasional artis seperti tadi Kat Colville sama Martin Zavkov. Kemudian kita juga bikin majalah. Majalah ini community effortnya Motion by Design, jadi isinya sih prinsipnya lebih sama yang ada di website ya. Cuma di sini lebih detail. Jadi ada kontributor, nulis artikel, kemudian nanti dipublish di situ. Terus yang berikutnya Motion Graphic Indonesia tuh lebih ke komunitas. Jadi kita sekarang forumnya masih dalam bentuk Facebook group. Nah di sini teman-teman bisa share segala macam ya, dari karya, terus dari
misalnya punya informasi tentang motion design, bisa di-share di situ. Terus kita juga udah bikin gathering ya, meetup, udah 2 kali. Yang pertama, kita masih dalam bentuk yang informal, jadi cuma ngumpul-ngumpul aja. Tapi nanti yang ketiga, yang rencananya bulan ini, kita formatnya jadi lebih terformat ya. Nanti bakal ada speakernya, terus bakal ada sesi tanya jawab. Nah, ini rencana kedepannya motion graphic design sama motion graphic Indonesia. Jadi kita pengen bikin festival buat exposure lokal talent. Kemudian kita pengen bikin kolaborasi ya dengan bidang lain seperti fashion atau interaktif. Dan yang terakhir, monthly meetup buat jadi ketemuannya lebih reguler tiap bulan. Nah, kalau kalian yang pengen starting up di motion design, bisa ke situs-situs ini. Jadi kalau mau inspirasi bisa ke motionographer.com. Sedangkan kalau pengen tahu gimana cara bikin motion design, bisa ke grayscalegorilla.net. Sedangkan kalau pengen tahu bisnis setnya motion graphic, bisa ke business.motiongraphic.com. Ini situs-situs kita, jadi kalau pengen lihat portofolio kita bisa di furiko.com. Terus kalau pengen tahu dunia motion design saat ini bisa ke motionbydesign.net. Sedangkan kalau pengen gabung atau pengen nanya-nanya tentang motion graphic bisa ke grup Mograph Indonesia di Facebook ya. Ya, terima kasih.